Selamat datang di channel History One. Pada kesempatan kali ini, kami akan sajikan sebuah cerita yang entah ada atau tidak hubungannya dengan sejarah sebenarnya. Namun sebelumnya, alangkah baiknya jika Anda suka dengan channel ini, silakan dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like agar channel ini berkembang lebih baik. Seluruh kota bersimbah darah. Sungai-sungai kecil penuh dengan mayat bergelimpangan. Sebagian besar kota penuh dengan abu, dan sekitar 5.000 orang keturunan Cina yang terkenal rajin dan penuh pengabdian itu tewas mengenaskan. Itulah kisah memilukan yang terjadi dalam sebuah catatan akhir abad ke-18 yang tersimpan di perkumpulan komunitas Cina di Jakarta. Setiap kota memerlukan masyarakat yang menjadi penggiat perekonomian. Salah satu kumpulan masyarakat itu adalah etnis Tionghoa yang bermukim di dalam tembok kota, di mana kelak akan menjadi cikal bakal budaya peranakan di kota Batavia. Bahkan VOC menunjuk seorang kapten pertama untuk mengatur masyarakat Cina itu. Awal tahun 1800, perekonomian dunia mulai lesu. Hal itu diakibatkan turunnya harga gula yang mempengaruhi kehidupan Batavia kala itu. Pengangguran meningkat tajam, sementara pendatang dari Cina kian memadati kota tertua di Asia Tenggara itu. Setidaknya ada 4.000 orang Cina bermukim di dalam tembok kota, sedangkan sekitar 10.000-an orang berada di luar tembok kota. Gubernur VOC kala itu melakukan kebijakan untuk mengirimkan kelebihan pengangguran itu ke Sri Lanka, karena di pulau itu VOC juga mendirikan benteng dan kota persinggahan. Namun terdapat isu yang berkembang di Batavia bahwa orang-orang Cina yang dibawa itu dibunuh dan diceburkan ke lautan lepas. Akhirnya komunitas Cina di pinggiran Batavia mulai resah dan mengancam akan melakukan pemberontakan di kota. Mereka juga mendapat dukungan dari orang Cina. Warga Cina yang ada di dalam tembok kota melengkapi diri mereka dengan berbagai senjata. Di beberapa kota atau tempat seperti Jatinegara sudah dikuasai oleh pemberontak Cina. Pada tanggal 9 Oktober 1740 terjadilah kerusuhan dalam tembok kota Batavia. Para serdadu VOC melakukan perampokan dan pembersihan warga Cina. Permukiman Cina dibakar. Semua warga Cina dalam tembok kota, baik pria maupun wanita, serta anak-anak yang lari berhamburan ke jalan, dibunuh dengan keji. Hal itu berlanjut menimpa pada beberapa tahanan balai kota yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Mereka dibebaskan lalu disembelih dengan keji di halaman belakang gedung. Sekitar 5 hingga 10.000 warga Cina telah dibantai. Rumah Kapten Cina yang terletak di Roa Malaka dihancurkan dan dijarah. Sang kapten yang bertanggung jawab atas aktivitas orang-orang Cina itu ditangkap dan meninggal dalam pengasingan di Ambon. Masalah kian membesar, bahkan turut melibatkan kalangan lokal, karena beredar isu bahwa orang-orang Cina akan memperkosa atau menjadikan budak warga pribumi. Akhirnya orang-orang pribumi bergabung dengan VOC dan menyerang orang-orang Cina. VOC akhirnya menggelar sayembara dan menjanjikan hadiah besar untuk setiap kepala orang Cina yang berhasil dipancung. Dampaknya sangat signifikan. Ratusan orang Cina ditangkap dan disembelih di halaman balai kota, termasuk para tahanan. Pembantaian berlangsung hingga 22 Oktober 1740. Kejadian itu belum termasuk rangkaian usaha pembersihannya. Tidak kurang 10.000 orang Cina tewas dan 500 lainnya luka berat. Lebih dari 700 rumah warga Tionghoa dijarah dan dibakar baik oleh VOC maupun kaum pribumi. Aksi berdarah yang mirip genosida ini kemudian dikenal dengan Chinasian
Mor atau pembunuhan orang Tionghoa. Sungai Angke menjadi saksi bisu aksi berdarah itu, di mana kala itu air sungai menjadi merah karena darah. Ada cerita dari salah seorang algojo saat itu, yang mana ia bercerita juga membunuh orang Cina yang kenal baik dan sering mengundangnya makan malam. Setelah 4 hari kemudian, tak tersisa lagi orang Cina di tembok kota. Jalan-jalan dan gang dipenuhi mayat, sungai penuh dengan mayat pula. Bahkan kaki pun tak akan basah ketika menyeberangi sungai, dikarenakan tumpukan mayat-mayat itu. 2 tahun kemudian, Gubernur Jenderal Belanda yang bertanggung jawab atas peristiwa itu ditangkap dan dipenjara 9,5 tahun sebelum akhirnya meninggal. Menurut seorang pemerhati sejarah yang juga peranakan Cina, para pembesar VOC mengatur Batavia. Kerusuhan tahun 1740 itu meluas hingga ke Jawa. Tragedi orang-orang Cina bukan hanya berdampak pada kehidupan di Batavia, tapi juga berimbas terhadap ketidakstabilan politik di Kesultanan Mataram. Kesultanan Banten pun juga kena imbasnya. Hal itu membuat Kesultanan Banten menyiapkan 30.000 prajurit untuk menghadang orang-orang Cina yang melarikan diri dari Batavia. Gagal memasuki Banten, pelarian itu kemudian lari ke timur. Sejumlah orang bertemu di pesisir utara Pati, kota kecil di Jawa Tengah. Akhirnya mereka melakukan pembalasan dan bergabung dengan komunitas Cina asal Semarang dan mengepung benteng VOC. Mereka juga menyerang benteng VOC di Rembang, sebuah benteng di pinggir pantai. Tampaknya perlawanan ini menjadi terhebat dan terheroik orang Cina kepada VOC. Usai tragedi biadab itu, tak ada lagi orang Cina yang kembali ke Batavia. Lalu VOC memberikan izin tinggal bagi orang Cina di sebelah selatan tembok kota, daerah ladang, tebu, dan rawa milik Arya Gelito, seorang adiwangsa asal Bali, di mana kelak nantinya nama daerah itu dikenal dengan nama mirip pemiliknya, yaitu Glodok. Inilah salah satu cerita paling berdarah dan juga sangat perih untuk diingat. Sejarah panjang Nusantara memang sangat menguras air mata jika kita selami dari sisi kemanusiaan. Namun itulah sejarah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, dan ingat, jangan telan mentah-mentah informasi dari kami. Siapa tahu ada salah yang kami sampaikan. Terima kasih.